Itu kan sebenarnya suatu gabungan. Jadi kadang bias juga gitu. Ini ngantrinya di mana? Cuman kalau mau melihat nomor antrian 5 bulan ya. Iya, itu juga terbantu oleh kami yang punya mesin anjungan mandiri. Jadi pasien-pasien yang semisal cuman anjungan mandiri yang ada di depan itu kami sampai saat ini sudah punya 3 mesin, 3 mesin ADM. Nah, itu bisa dipakai oleh orang-orang yang datangnya itu tepat waktu sesuai jadwal kontrol. Jadi cukup 2-3 menit cetak SEP, mereka langsung bisa ke poli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Hai Samrabu. Kali ini berawal dari pembahasan kemarin terkait dengan urusan bagaimana upaya pembenahan pelayanan di Rumah Sakit Samrabu Bangkalan ini. Kemarin salah satu narasumber yang kebetulan aktivis sebetulnya dan tidak dipungkiri keaktivisannya dalam memelototi pelayanan kesehatan dan pelayanan yang lain di Kabupaten Bangkalan, ternyata belum ngerti bahwa di Samrabu ini sudah ada aplikasi Yuk Ngantri. Nah, hari ini saya sengaja untuk mau membahas dan berbicara terkait dengan urusan makhluk Yuk Ngantri ini, apa fungsinya dan bagaimana sebetulnya kenapa ini dipakai. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter belum kenal saya belum kenal Dokter. Kenalan dong hari ini. Bu Dokter belum pernah ketemu saya sebelumnya, Bu Dokter ya? Iya, belum pernah. Nah, tapi nama sudah tahu Bu Dok? Tahu, sering di-share di YouTube itu. Oh iya, Bu Dokter perkenalkan dong ke publik kalau di rumah sakit ini Bu Dokter kan sudah terkenal karena dan juga posisinya Bu Dokter di sini apa saja di Rumah Sakit Samrabu ini. Silakan Dok. Perkenalkan, saya Feby Eliana, saya di RSUD Samrabu, Kabid Pelayanan Medik. Jadi saya ada di bawah Wakil Direktur Medik dan Keperawatan. Kabid Pelayanan Medik. Kata teman saya, Kabid Pelayanan Medik. Kalau bicara urusan rumah sakit, tentunya kan pelayanan medis, pelayanan kesehatan itu ya lebih banyak ke medis. Yang mengatur, yang mengontrol ternyata beliaunya. Bu Feby, saya panggil Bu Feby ya Bu ya? Boleh. Bu Feby, di sini posisinya sebagai Kabid Pelayanan Medik. Di siang lain sekarang kita mau fokus dulu ke Yuk Antri, selain juga nanti nyinggung-nyinggung sedikit urusan masalah pelayanan kesehatan di Samrabu ini. Ada aktivis namanya Ahmad Nur. Orang ini kan kalau bicara urusan kasus Bangkalan, ketua SIDE Kabupaten Bangkalan ini justru nggak tahu Bu Feby tentang masalah aplikasi Yuk Ngantri ini. Ini waktu kemarin sebetulnya yang kita membahas tentang masalah bagaimana pelayanan kesehatan di Samrabu ini bisa meningkat dan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Yuk Ngantri ini makhluk apa Bu Feby? Jadi Yuk Ngantri ini merupakan suatu aplikasi yang sudah bisa di-download di Play Store. Jadi dari situ nanti pasien yang mau berobat H-1 bisa mengisi beberapa poin yang dibutuhkan seperti nama pasien, terus penjamin pembayarannya itu siapa, itu nanti bisa. Jadi nanti dengan petugas kami itu sudah dimasukkan ke reservasi. Jadi pasien reservasi. Jadi pasien yang sudah mereservasi untuk melakukan pendaftaran. Jadi biasanya pasien-pasien yang di ngantri ini dapat nomor itu di awal. Jadi sudah dimasukkan ke dalam antrian, kan antrian itu antrian dari satu dulu di loket, terus kemudian kan sudah tersebar di poli-poli. Jadi pasien-pasien yang sudah mendaftar menggunakan aplikasi Yuk Ngantri itu mendapatkan porsi nomor lebih dahulu. Jadi nomornya awal-awal. Jadi pasien seolah-olah datang sebentar terus dapat karena dia sudah dapat porsi nomor awal. Karena sudah daftar di Yuk Ngantri. Jadi secara administrasi dia sudah terreservasi di situ gitu. Bu Feby, awalnya itu kan ceritanya begini nih. Pak aktivis ini Ahmad An-Nur ini nganterin temennya dan yang lain sampai
sampai ngantar ke apa namanya, ngantrinya sangat luar biasa dan lain-lain, sulit. Bahkan apa namanya, untuk mengurusnya kalau orang desa, kalau orang tidak dibantu orang yang lebih ngerti tentang masalah pelayanan di sini kan bingung. Bingung paneneng Bu Febi. Nah, ini pengalaman yang diceritakan Ahmad Anwar kepada saya di ruangan ini, dan ternyata Ahmad ini tidak tahu bahwa yang disimpulkan dalam pikirnya dulu itu adalah terlalu banyaknya orang yang nanti di loket. Kemarin, makanya salah satu manajemen di sini Mas Fahri mengatakan di sini ada yuk ngantri. Ternyata yuk ngantri untuk mengurai itu ya Bu ya. Salah satunya Bu ya. Salah satunya. Apa benar terurai Bu setelah yuk ngantri ini apa namanya diaktifkan ketika melihat antrian yang ada antrian langsung di sini, di loket di sini, ada dampak nggak Bu? Ada. Dari pengalaman sebelumnya. Jadi begini. Sebenarnya untuk mengurai antrian di pelayanan rawat jalan itu, rumah sakit ini sudah memiliki aplikasi sistem antrian ya, boleh dibilang sistem antrian itu yang online dan offline. Online dan offline. Kalau yang cerita offline dulu, jadi yang offline ini seharusnya bisa dikerjakan, hanya bisa ini oleh orang-orang yang daftar pertama kali kunjungan ke RSUD. Jadi pasien ini belum pernah sama sekali datang ke RSUD, terus mendaftar. Kenapa tidak bisa dibuat online? Karena pasien tersebut masih membutuhkan nomor rekam medik dahulu. Nah, ini yang membuat pasien-pasien yang baru pertama kali datang itu tidak bisa di-online-kan. Jadi harus offline, gitu. Itu yang pertama. Terus kalau kita cerita antrian online, itu di RSUD ini sebenarnya ada dua. Ada Yuk Ngantri yang memang dari aplikasi hasil inovasi dari Rumah Sakit Samrabu. Ada juga JKN Mobile. JKN Mobile. Jadi itu digunakan untuk pasien-pasien BPJS yang HP-nya sudah terinstall mobile JKN di Play Store. Jadi aplikasi JKN Mobile itu sebenarnya di-launching oleh BPJS. Tapi terkoneksi dengan di sini. Tapi sudah terbridging dengan rumah sakit. Jadi aplikasi sudah ada. Jadi RSUD itu diharapkan mendukung segala perangkat dan lain-lainnya itu agar mobile JKN ini yang antrian via JKN Mobile ini bisa terbridging di RSUD, termasuk sarana dan prasarananya. Bu Febi, kalau bicara masalah fungsi dari Yuk Ngantri dan lain-lainnya, kan ini justru sangat membantu masyarakat, agar tidak langsung berjubel-jubelan di sini gitu ya. Tapi ini kalau mengukur efektivitasnya, sejak Yuk Ngantri ini di launching dan juga diaktifkan, sampai berapa kira-kira Bu setiap hari yang memakai antri di sini ke Yuk Ngantri? Kalau di rata-rata pasien kami itu kalau rawat jalan memang fluktuatif. Ada hari-hari tertentu yang memang DPJP dokter penanggung jawab ya. Nah, itu memang ada pos-pos tertentu yang rame gitu ada. Jadi hari-hari tertentu memang peak itu rame bisa sampai 400-an lebih gitu. Itu seluruh di Samrabu. Seluruh. Jadi dari shift pagi, siang sampai sore itu bisa sampai 400 kalau itu 400 pasien 400 ya. pasien. Itu penggunaan Yuk Ngantri karena Yuk Ngantri ini merupakan aplikasi antrian yang paling lama yang ada di RSUD, sudah sekitar 1 menuju 2 tahun lah mungkin. Itu bisa sampai 100, 90 sampai 100 dari orang. 400 dari 400 pasien. Itu, iya. Jadi banyak pasien-pasien yang menggunakan Yuk Ngantri. Kalau di hari-hari tertentu seperti itu Bu ya. Artinya kalau 400 ke 100 berapa persen ya. Tapi intinya kalau saya sempat melihat sedikit Bu ya, aplikasi Yuk Ngantri itu sudah 5 ribuan yang apa namanya yang menggunakan sudah 5 ribuan. 100-an. Tapi kenyataan di sini justru dalam kesehariannya bisa sampai 100 atau dalam setiap harinya kira-kira yang Ibu, karena Ibu kan setiap hari itu bisa 190 100 pengguna itu. Pengguna. Penggunaan. Jadi rata-rata pasien
di sini antara 300-400an ya? Iya, tiap hari. satu hari. Ini luar biasa pemirsa. Makanya kalau tidak di sini bagaimana melihat berjubelnya di situ ya Bu? Jadi sistem antrian online yang ada ini sebenarnya sudah sangat mengurai. Jadi kalau di antrian itu yang antrian offline itu kan ambil nomor di ADM, dipanggil itu paling hanya sekitar 50-an orang. 50, 60 lah itu kalau saya monitor sehari-harinya. Lebih banyak Bu. Coba saya kalau masuk ke sini itu langsung ajar Ibu di Bu. Enggak, itu karena kan gini, antriannya itu kan karena lobi kami itu kan jadi satu banyak. Oh, terkesan banyak saja itu ya. Jadi itu kan ada PPE, ada laborat, ada orang yang antri radiologi, ada mungkin orang yang sudah selesai pelayanan menunggu obat di farmasi. Itu kan sebenarnya suatu gabungan. Jadi kadang bias juga gitu. Ini ngantrinya di mana? Cuman kalau mau melihat nomor antrian 50-an ya. Iya, itu juga terbantu oleh kami yang punya mesin anjungan mandiri. Jadi pasien-pasien yang semisal cuman anjungan mandiri yang ada di depan itu kami sampai saat ini sudah punya 3 mesin, 3 mesin ADM. Nah itu bisa dipakai oleh orang-orang yang datangnya itu tepat waktu sesuai jadwal kontrol. Jadi cukup 2-3 menit cetak SEP, mereka langsung bisa ke poli. Begitu. Jadi itu cukup mengurai. Sangat cukup mengurai ya ada aplikasi ini. Iya. Ini banyak keluhan juga saya melihat Bu di aplikasinya Bu. Ini sama aja. Mau online, wong ngantrinya nggak jelas waktu masuk ke poli ini Bu. Ada salah satu akun yang bilang begitu. Responnya Bu. Artinya ini ketika antri di antri sudah mempunyai nomor awal gitu ya. Tapi ketika sudah masuk ke sini, justru pengaturan yang di sini di poli justru semrawut katanya Bu. Ini keluhannya Bu. Sebenarnya kalau pengaturan di poli itu kita sudah sedikit sudah transparan karena nomor antrian itu sudah bisa dilihat di layar TV masing-masing poli. Jadi pasien nomor 1 ini siapa, pasien nomor 2 siapa. Nanti yang sudah terpanggil itu namanya itu berubah jadi warna merah begitu. Kalau yang sudah terpanggil? Iya. Oh sistemnya sudah di apa namanya? Sudah di nomor antrian itu sudah ada di masing-masing poli. Tapi ini keluarnya begitu dari ya saya ini ngambil dari Bu, dari komentar-komentar yang ada di aplikasi Yuantri ya. Itu salah satunya. Dan yang lain itu Bu. Kenapa hanya +1? Kenapa hanya disediakan H-1 kok tidak sebelumnya? Karena antisipasi juga pasien kan kadang lupa dan lain-lain gitu. Nanti kalau kami sudah mereservasi, nanti pasien tidak datang. Karena H-1 aja pasien tuh gitu juga. Ada yang sudah direservasi, nanti DMK-nya nggak nyampe. Maksudnya pasiennya tidak datang. Ada yang bilang justru gini juga, ini ditanggapi juga Bu. Datang langsung pakai Yuantri sama saja, justru lebih cepat ke yang langsung. Saya sudah membuktikan katanya salah satu akun gini. Mungkin lewat ADM. Oh lewat ADM. Lewat ADM. Nah, maksudnya kalau merasa lebih cepat kan justru bagus Bu. Tapi begini, kalau orang-orang pasien-pasien yang daftar lewat Yuantri itu memang secara administratif mungkin dia tidak selesai. Tapi dia sudah dapat nomor awal. Begitu. Kalau yang ADM ini enggak, jadi dapatnya nomor antrian itu melanjutkan yang sudah online itu. Banyak juga ya keluhan-keluhannya. Apa namanya? Yuk ngantri ini sebetulnya. Cuma ternyata kalau melihat dari ya apa yang dijelaskan Bu Feby sudah banyak sebetulnya meskipun tidak semua orang memang terjangkau gitu ya. Ini kan namanya sebuah aplikasi, pasti ada uji coba, ada kelemahan dan lain-lain. Memang saat awal-awal itu justru banyak sekali memang komplain dan lain-lain itu. Jadi ada yang pertama pernah nomor antrian itu tidak sesuai dengan yang ada di monitor, gitu juga pernah ada kejadian. Cuman kan kita terus melakukan perbaikan ya, pembenahan. Memang nggak yang langsung mulus gitu, enggak. Memang begitu, memang ada. Bu Feby, Yuk ngantri ini Rumah Sakit Samrabu sudah merasa maksimal memberikan edukasi terhadap masyarakat. Bu, jangan-jangan masyarakat masih lebih banyak yang belum tahu tentang masalah layanan aplikasi ini kepada masyarakat. Iya.
Sebenarnya terkait aplikasi online ini, kalau dibilang promosi kurang gencar, ya kami sudah cukup ini ya. Ya mungkin akan lebih digiatkan lagi biar masyarakat itu lebih paham dan lebih mengerti tentang aplikasi Yuk Ngantri. Begitu. Tapi meskipun ini nanti semuanya orang sudah bisa untuk mengakses Yuk Ngantri, bukan berarti akan menutup loket yang di situ, Bu ya? Ini gini, jadi arahnya, rencananya itu memang kami ini akan mengecilkan pendaftaran offline. Nah, jadi petugas-petugas pendaftaran itu juga nanti akan dipersempit lagi. Jadi karena sekarang sudah berbasis IT semuanya, nah jadi pelan-pelan. Kayak yang di ADM. Kalau sekarang ada 5-4 tenaga gitu ya. Ya, mungkin nanti bisa 2 begitu. Gitu, ya. Jadi biar bisa dikaryakan di tempat yang lain gitu, di bagian yang lain. Oh, arahnya ke situ. Jadi arahnya ke arah kalau begitu sebetulnya keinginannya ya harus gencar dong. Masa akan seorang Ahmad Anwar nggak tahu tentang Yuk Ngantri? Ya, nanti akan digencarkan kembali. Cara untuk bagaimana menjadi bagian dari Yuk Ngantri ini kan harus download, Ibu ya? Hanya download saja. Hanya download di Play Store. Pemirsa, nanti insya Allah tim dari Bu Feby ini dalam konteks persoalan Yuk Ngantri akan ada tutorialnya itu bagaimana untuk bisa menjadi bagian dari Yuk Ngantri, bagaimana cara downloadnya dan bagaimana cara untuk mendaftarkan di situ dari awal sampai ke akhir. Itu Bu ya. Nanti itu biar itu menjadi bagian tak terpisah dari apa yang kita omongkan, Bu Feby. Akan ditindaklanjuti. Bu Feby, sedikit kan ini urusan Yuk Ngantri sudah mau nggak untuk tampilannya dan lain sebagainya sudah dianggap cukup dan sempurna nggak ini, Bu? Kalau menurut teman-teman sudah cukup. Cukup sederhana apa cukup wah? Sudah cukup ergonomis lah maksudnya itu gitu. Sudah dibuat se-ergonomis mungkin. Sesimpel mungkin sudah. Layanan-layanan yang ada di sini di rumah sakit kan tidak hanya sekedar layanan di pasien di sini, Bu. Seperti amfibis, Mama. Boleh. Itu ada nggak dalam untuk bagaimana memaksimalkan orang di masyarakat di Kabupaten Bangkalan ini biar amfibi itu juga bisa menjadi bagian dari Yuk Ngantri? Itu ada dalam pikiran Ibu atau itu akan selanjutnya ini akan dijadikan bagian dari layanan yang ada di Yuk Ngantri? Boleh, karena selama ini kan kalau yang amfibi itu kan hanya telepon, Jadi mungkin nanti inovasinya bisa jadi mungkin nanti dari telepon atau mengisi aplikasi biar terbridging dengan SIM RS kami, ya bisa juga. Tapi ke depan nanti arahnya ke sana. Dan kalau melihat dari tampilan macamnya dan pelayanan yang diberikan di sini kan tidak masa hanya fokus di urusan dari pasien. Pelayanan di sini yang lain-lain pun juga penting untuk diberikan di sini sebetulnya, Bu, agar lebih komprehensif. Dan masa mau ngirit-ngirit begitu, memberikan pelayanan yang luar biasa, kok ini sudah dianggap paling ekonomis, paling gitu, Bu Feby. Sementara itu waktu itu yang dibuat sudah cukup ergonomis begitu. Nanti kalau ini ada pembaharuan, karena sebenarnya itu begini, nanti Yuk Ngantri itu juga akan karena yang ada itu kan sebenarnya JKN Mobile itu. Jadi nanti ini kan pelan-pelan, tapi mungkin masih dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Jadi Yuk Ngantri. Bukan gitu gini maksudnya. Jadi nanti mungkin Yuk Ngantri itu bisa untuk pasien-pasien yang umum saja. Tapi pasien-pasien yang BPJS, jadi kami juga ingin menggencarkan yang JKN Mobile itu. Jadi yang JKN Mobile itu sebenarnya tidak perlu menginput nomor kartu BPJS-nya lagi. Jadi mereka cukup daftar-daftar. Nah, ini yang lagi digencarkan. Jadi nanti pelan-pelan akan mengurangi peranannya Yuk Ngantri biar beralih ke JKN Mobile untuk pasien-pasien BPJS. Tujuannya apa? Dan juga memperkecil tenaga yang melayani offline ini. Betul, Jadi tahapan-tahapannya sebetulnya sudah terpikir oleh Bu Feby ya. Cuma ini masih kalau rencana banyak. Nah, kalau ini betul-betul tahapan-tahapan yang ada dalam pikirnya Bu Feby ini betul-betul bisa berjalan. Ini ya jangan sampai 2 tahun 3 tahun lagi, Bu. Ini kan bukan sesuatu yang mustahil, mudah untuk segera dilakukan, Bu Feby. Masih nunggu 1 tahun 2 tahun. Insya Allah.
Nah, keterpisah apa namanya? Tahun depan kan tinggal berapa bulan ini? Prioritas pertama untuk bagaimana sekarang seluruh masyarakat Bangkalan bisa mengakses dengan YouAntri. Apalagi nanti informasinya ya mudah-mudahan benar nih Bu. Nanti mudah-mudahan nggak sampai tahun depan ya. Bangkalan sudah mau UHC ini. Nah iya, jadi sebenarnya ini sudah ancang-ancang persiapan untuk UHC juga sebenarnya. Jadi kan bisa saja kan nanti Bangkalan kalau emang sudah Bangkalan siap UHC gitu. Jadi kan kami pengurangan antrian online otomatis dengan UHC, nanti pasien pasti akan bertambah banyak. Nah, jadi pemanfaatan penggunaan pemanfaatan BPJS itu kan juga akan semakin tinggi. Nah, begitu. Jadi kalau antrian JKN Mobile itu bisa digunakan maksimal oleh masyarakat Bangkalan, itu bisa apa ya? Cukup mengurai antrian yang ada di rawat jalan, yang ada di loket maksudnya. Makanya ini sesuatu yang sangat dibutuhkan segera untuk dilakukan. Iya, segera dilakukan. Gak usah. Cuman tidak bisa dipungkiri juga masyarakat itu, terutama yang sepuh-sepuh, apa itu kadang-kadang kan sama petugas kami. Empon nak kulen lo oneng nikah gitu. Karena emang saya pernah mendapati hal yang semacam itu. Iya, hal yang semacam itu juga gitu. Bu Feby, ADM ya? Tapi target kami anak-anak milenial gitu-gitu mungkin yang masih kuliah atau range usia 25, 30, 40 mungkin kan mereka sudah sangat familiar ketika mereka sudah kenal Shopee, ketika mereka sudah kenal aplikasi yang lain-lain yang ada di handphone itu kan saya rasa cukup mudah penggunaannya. Mungkin hanya mereka. Dan memang mereka Bu sebetulnya yang menjadi trigger gitu ya. Kalau ada saudaranya atau emaknya, bapaknya sakit, mereka mungkin yang ngurus kan gitu Bu. Artinya kita husnudzon saja, jangan melihat kepada pasien-pasien yang dia hidup sendirian, tidak punya anak dan macamnya. Anggap aplikasi ini bisa menjangkau semuanya Bu. Bisa dan sekarang kenapa tidak terlalu semua? Ya mungkin edukasinya mungkin lebih perlu untuk digencarkan lagi. Dan hari ini menjelang UHC, kalau betul-betul UHC nanti YouAntri ini sekarang sebetulnya sudah harus bergeser ke ADM tadi itu Bu ya? Iya, JKN Mobile. Jadi ada JKN Mobile gitu ya. Ke JKN Mobile dan jadi kalau pakai JKN Mobile itu ngekliknya jadi lebih sedikit. Jadi satu nomor surat rujukan sudah ada di situ, sudah terbridging dengan JKN Mobile. Jadi sebenarnya menguntungkan untuk pasien-pasien BPJS dan menguntungkan juga untuk rumah sakit. Tapi JKN Mobile ini kan BPJS. Iya, BPJS. Aplikasinya BPJS. Jadi kalau nanti ini, jadi pasien-pasien yang BPJS bisa pakai mobile JKN, tapi yang YouAntri itu bisa untuk pasien-pasien umum yang mau mereservasi pelayanan H-1. Bu Feby, ini kan nanti banyak aplikasi di handphonenya orang banyak kalau begitu dalam konteks kesehatan. Enggak gini maksudnya. Aplikasi YouAntri apa tidak bisa dimodel untuk bagaimana ini terkoneksi dengan JKM agar tidak terlalu banyak download. Oh, mau di-bridgingkan ya, gitu. YouAntri. Kalau yang tadi kan katanya punyanya JKM yang tadi itu aplikasinya. Nah sekarang di sini kan punya YouAntri. Apakah ini nggak dimodif gitu ya untuk bagaimana biar orang yang sudah mempunyai aplikasi yang 5.000 ini Bu ya, yang 5.000 orang yang sudah mempunyai aplikasi YouAntri tidak usah ke sana tapi ini terkoneksi dengan ke sana. Artinya apa yang dimaui oleh JKM Mobile itu juga masuk di sini juga bisa masuk gitu. Ya, nanti bisa di ini. Mau dijadikan rencana ke depan. Iyalah Bu, wong namanya kabit tinggalkan gini sampean. Kasihan Bu orang, aku aplikasinya pos sabi urusan kesehatan. Oke, Bu Feby, urusan persoalan YouAntri selesai, pemirsa, dan insya Allah mudah-mudahan YouAntri lebih masyarakat lagi, dan bagi teman-teman yang ingin menjadi bagian dari YouAntri dan ingin mengakses pelayanan kesehatan di Samrabu, nanti tutorialnya bisa dilihat di bagian tak terbesar dari video ini. Saya sebetulnya ingin banget untuk bicara masalah bagaimana pelayanan medis dan pelayanan kesehatan diberikan di sini dari setiap pasien, tapi kayaknya biar lebih fokus di lain kesempatan lagi, pemirsa. Bu Feby, barangkali ada hal yang mau disampaikan terkait dengan urusan aplikasi YouAntri dengan perkembangan dan juga yang akan kita hadapi Rabu ke depan menjelang UHC dan lain sebagainya. Silakan Bu Feby sampaikan sebagai closing statement Bu. Mari.
Bagi masyarakat atau pasien-pasien yang ingin berobat ke Rumah Sakit Samrabu, baik pasien umum, pasien BPJS ataupun dengan insurans lainnya, kami Rumah Sakit Samrabu memiliki sebuah aplikasi yang bernama Yuk Ngantri. Bisa di-download di Play Store HP masing-masing. Di sana cukup mengisi data pasien yang akan berobat H-1 sebelum melakukan perawatan. Jadi nanti sudah memiliki nomor antrian sebelum pasien datang ke rumah sakit. Ataupun kalau pasien-pasien ini lupa H-1 semisal pas hari H aja yang datang, bisa melakukan pendaftaran di mesin anjungan daftar mandiri yang ada di lobi. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Pemirsa, saya mendapatkan ini makhluk penghargaan ini diberikan kepada RSUD Samrabu. Ini apa, Bu? Makhluk apa ini, Bu? Jelaskan dong, kenapa kok Samrabu mendapat ini? Ini dulu merupakan penghargaan yang diberikan oleh Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan. Pusat. Jadi datang ke sini mengecek langsung mesin ADM itu fungsinya bagaimana dan aplikasi JKN Mobile itu bagaimana. Dan menurut beliaunya rumah sakit ini siap untuk melakukan antrian online ini gitu. Jadi sampai didatangi langsung. Oh, ini terkait dengan urusan Yuk Ngantri berarti ya? Terkait urusan ADM dan JKN Mobile. Dan kami juga bercerita kalau rumah sakit kami sudah punya Yuk Ngantri gitu. Jadi penghargaan ini, pemberian ini nggak kaleng-kaleng. Enggak kaleng-kaleng. Asli, Bu, ya. Real ini. Oke, makasih Bu Feby. Bu Feby, Dr. Feby, Kabid Pelayanan Medik Rumah Sakit Samrabu, yang juga sekaligus menangani masalah aplikasi Yuk Ngantri dan yang lain-lain. Kalau saya simpulkan tadi bahwa akan ada pengembangan dan juga pelayanan terkait dengan urusan pasien, baik dalam pendaftaran dan yang lain-lain, agar lebih memudahkan masyarakat dan pelayanan kesehatan di Samrabu ini lebih maksimal dan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Berharap tunggu pembahasan terkait dengan urusan pelayanan medik di Samrabu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.